Halo Bunda di rumah, balik lagi dengan saya Ika. Di sini saya akan berbagi tips tentang menyapih anak tanpa rewel sejak hari pertama. Nah, tips ini aku akan bagikan berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri ya. Karena tiap orang mungkin punya tips sendiri-sendiri. Dan semoga dengan tipsku ini, Bunda di rumah bisa mempraktekannya dan sangat-sangat sederhana. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang kurang jelas. Nah, anak aku itu aku sampai waktu usia 21 bulan dan menurut saya itu cukup. Nah, makanya saya akan bagian ini dan berhasil ya sampai sekarang. Tipsnya sangat sederhana, yaitu ada 3 dan langsung aja. Yang pertama adalah menyiapkan hati bunda. Menyiapkan untuk apa? Untuk menyapih tentunya. Kadang ada bunda-bunda yang di hari pertama atau waktu menyapih itu dilema, kasihan sama dedeknya atau dikomporin sama tetangga. Bisa lo kok disapi, kasihan masih kecil, biarin aja nenen sampai dia nggak mau, kayak gitu. Nah, kalau bunda dengan kata-kata itu masih simpang siur, niatnya masih maju mundur, ya sudah, stop dulu. Niatnya harus kuat dan bulat kalau mau menyapih ya, karena setiap anak nanti pastinya akan disapi kok. Takutnya nanti kalau setelah usia 2 tahun plus tambah susah nyapihnya gitu kan. Nah, usahakan jangan disapihnya itu nanti pakai penggantinya dot, karena akan menyapih 2 kali secara nggak langsung kayak gitu. Nah, langsung yang kedua yaitu sounding. Kalau dedeknya sudah terbiasa di sounding sejak dari dalam perut kandungan, itu mudah kok, tapi juga tidak memungkinkan ketika sudah lahir di sounding juga mudah gitu kan, karena tiap anak kan juga beda-beda dan tergantung kesabarannya ibu melatih anak untuk disounding gitu. Terus soundingnya tuh seperti apa gitu kan, pilih kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti anak dan ditangkap, yang itu bahasanya sederhana sekali. Nah, waktu aku praktekkan dengan anak aku itu, kata-katanya seperti ini. Dek, neneknya sudah ya diganti mimik pakai gelas, kayak gitu. Karena adik sudah besar dan pintar, makanya ganti mimik pakai gelas gitu kan. Mungkin si dedek hari pertama dia nggak setuju, mungkin mengelak dengan caranya dia gitu. Tetapi yang namanya sounding kan tidak 1-2 kali atau 5 kali, tetapi lebih untuk telaten ibunya menyounding gitu kan. Kalau 1 hari saja sudah menyerah ya gimana gitu. Nah, anak saya ini ku sounding hamin 1 minggu sebelum pelaksanaan nyapih. Jadi saya ulangi terus kata-katanya gitu kan. Nah, ini tips saya. Mungkin ada tips yang melewatkan neneknya siang hari, tapi kalau anak saya malah semakin nenen, jadi saya soundingnya terus-terusan. Dan lama-kelamaan dia mengerti dengan bahasa saya, dan anaknya juga nanggap mau memahami. Meski agak dia mengelak terkadang, dia bilang kayak gitu, nggak mau. Kadang bilang no, ya sudah, kita harus melatih diri kita yang berkaitan dengan tips ketiga, yaitu untuk sabar. Karena waktu proses itu tadi menyonding ataupun nyiapin hati, apalagi waktu prosesnya itu butuh sabar. Kalau bunda nggak sabar di tengah perjalanan ya sudah kacau semuanya gitu kan. Nah, itu tadi tips dari saya yang alhamdulillah sih berhasil, karena sejak hari pertama itu tadi anak saya nggak rewel, nggak ngelilir, nggak begadang, walaupun hanya 5 menit 10 menit no. Kalau dia ngerengek ya, misal dikit nyamuk, dia akan panggil mama kayak gitu. Terus saya datang melihat muka saya, dia bubuk lagi, dan itu terjadi bubuk siang dan bubuk malam, jadi kebiasaan sampai sekarang. Dan setelah disapi, alhamdulillah bubuknya tambah pulas, siangnya juga pulas, terus malamnya juga durasinya tuh lama sekali ya. Kalau untuk anak saya biasanya dia bangun jam 5, bangun jam 6, setengah 7 gitu kan. Jadi santai mau ngerjain pekerjaan rumah, dan bubuknya pun dia lebih awal, kadang jam 7, kadang setengah 7 kayak gitu, kadang setengah 8, mentok itu setengah 9, gak sampai larut malam kayak gitu.
Nah, semoga tips ini bermanfaat untuk Bunda di rumah. Jangan lupa dipraktekin. Jangan lupa kita juga doa tiap mau sholat, membulatkan niat kita ya, connect juga sama yang di atas. Semoga dimudahkan prosesnya kayak gitu. Nah, cukup sekian. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya. See you.